Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan rambut baru. Ya, cukur rambut ya kemarin itu karena sekarang mulai gerah ya. Jadi selain cuacanya yang memang panas, berita-berita sekarang ini juga bikin gerah, bikin panas. Oke, teman-teman, ketemu lagi di diskusi dan bincang-bincang malam ini. Mungkin ada satu hal yang cukup ramai baru-baru ini ya, beberapa hari terakhir ini, mungkin 4 atau 5 hari terakhir ini sangat ramai sekali opini terkait dengan 10 juta ya, kalau nggak salah itu Gen Z itu akan menganggur untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini cukup mengkhawatirkan karena opini seperti ini tuh opini yang menurut saya tidak terverifikasi ya. Opini yang dia itu tidak punya dasar saintifik ya. Jadi keilmiahan opini ini saya kira perlu dipertanyakan ya. Kenapa saya bilang begitu? Satu, opini semacam ini akan membuat anxiety ya, jadi dan juga worry gitu loh. Jadi perasaan yang kacau gitu ya. Jadi apalagi generasi Z ini adalah generasi yang katanya generasi emas di 2045, kan begitu. Artinya harapan kita ini tertumpu kepada mereka ya. Jadi harapan kita sebagai generasi saat ini itu bertumbuh pada mereka. Jadi generasi yang saat ini diisukan itu adalah generasi Z dan generasi Alpha ya. Saya putar generasi milenial sehingga mungkin sedikit berbeda pada tataran tertentu ya. Jadi di usia saya ini, di generasi kami, generasi milenial ini sudah menjalani mungkin kehidupan yang cukup panjang, artinya sudah cukup makan asam garam dan tentunya ada banyak lesson ya. Jadi ada banyak pelajaran yang diambil dari perjalanan hidup hingga hari ini. Nah, hanya saja tantangannya sekarang beda, apalagi untuk yang generasi Z dan generasi Alpha ini ya, yang kemudian diisukan di dalam sebuah opini dan ramai sekali ya di TikTok bahwa mereka akan menganggur. Nah, sekarang saya tanya begini, apa yang disebut dengan pengangguran? Apa yang disebut dengan karyawan? Apa yang disebut dengan profesi? Dan apa yang disebut juga dengan pegawai gitu ya, atau job market ya. Nah, ini kan menjadi satu kalau saya bilang disastrous opinion kalau kemudian tidak difilter, tidak diberi pengertian dan tidak dibarengi dengan data faktual mengenai job market saat ini, mengenai peluang-peluang saat ini. Pertanyaannya kemudian, yang dianggap menganggur itu sebenarnya yang seperti apa? Apakah ini masih prediksi ataukah memang sudah terjadi seperti itu, sebanyak itu gitu ya. Jadi kalau saya boleh ngomong ya, perlu dikaji kembali apakah YouTuber ya, pekerjaan seperti YouTuber, TikToker, endorser ya, kemudian influencer itu masuk enggak di dalam list ya, disnaker atau katakanlah list tenaga kerja atau workforce kita saat ini, ataukah tidak? Kita tahu bahwa generasi Z dan generasi Alpha ini sangat kuat di industri kreatif. Kemelekatan mereka dengan dunia maya, dengan dunia digital itu adalah kelebihan mereka. Bahkan
banyak psikolog yang mengatakan bahwa mereka ini kelebihannya adalah mampu mendefinisikan mereka sendiri, mampu mengeluarkan istilah-istilah baru bahkan yang kemudian harus dicatat di kamus bahasa Indonesia dan seterusnya. Kalau mereka bilang katakanlah takut ketinggalan berita atau hal-hal terbaru, ya mereka akan bilang FOMO, ya, fear of missing out. Kalau ada yang sifatnya motivasi dan kemudian membuat mereka untuk segera mengambil keputusan, mereka akan bilang YOLO, you only live once, ya, seperti itu. Lalu masih banyak yang lain ya, term-term yang lain, istilah-istilah lain itu cukup menarik. Saya kira ini kreativitas yang tanpa batas. Jadi mereka tuh punya sisi itu. Nah, sementara generasi milenial ya seperti saya ini cenderung berbeda karena kita ini tumbuh ya di era transisi antara tradisional ke urban atau ke teknologi modern ya. Sementara generasi Alpha dan generasi Z tentunya ya sudah berada di masa itu, sehingga mereka dari sisi berpikirnya simpel, kemudian mindset juga kalau saya boleh bilang itu lebih terstruktur ya, karena lebih tertata, karena apa? Referensi ada di mana-mana. Sementara mungkin pada masa saya dulu waktu masih sekolah begitu ya, atau waktu masih kuliah itu harus mandiri ya, mencari sendiri. Apalagi sekarang kita lihat kalau kita bilang ya, cara mereka belajar itu sudah berbeda, tidak seperti zaman saya dulu ya. Nah, makanya saya bilang harapan ini sebenarnya ada di pundak mereka. Kreativitas itu diimbangi dengan kemampuan teknis yang luar biasa ya. Bagaimana mereka melihat AI, melihat dunia digital, melihat society 5.0, industri 4.0 yang semakin maju dan berkembang. Mereka sudah siap gitu, dari si awareness mereka lebih siap begitu daripada mungkin generasi milenial gitu ya. Jadi itu saya kira. Nah, yang kedua kemudian yang perlu dilihat adalah apakah opini itu muncul, opini pengangguran yang puluhan juta orang itu muncul karena adanya rasio antara yang ada di job market ya. Jadi ketersediaan pekerjaan ini rasionya secara nominal dia sedikit, tetapi yang antri untuk apply gitu ya ke sebuah perusahaan atau bekerja gitu ya, atau menjadi pegawai negeri itu terbatas. Nah, ini ketersediaan job ini terbatas, tetapi sumber dayanya melimpah. Nah, ini bagaimana? Maka ini saya kira kalau memang dilihat dari poin yang kedua ini harus ada balancing, ya. Saya kira pemerintah sudah bagus ya dari sisi dukungan terhadap dunia intelektual dan akademis, namanya sudah baik, yakni seperti kalau kita lihat kebijakan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka itu bagus, adanya juga praktisi mengajar itu juga saya kira menutup gap ya, atau bisa mempersempit gap dunia akademisi dan dunia praktisi begitu. Ini cukup menarik sekali. Dan tentunya referensi itu bisa ada di mana saja, apalagi adanya PJJ ya, pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya, sistem kredit transfer kredit begitu ya. Ini cukup menarik. Di sisi lain ada banyak sekali event-event yang mendorong ya, ada kompetisi antar ya akademisi lah begitu ya, mendorong mereka untuk semakin berkembang dari sisi ilmiah begitu ya. Kemudian dari sisi job market juga saya kira terbantu ya dengan adanya ATS ya, application tracking system, ataupun dengan adanya job fair baik itu yang via daring maupun via offline begitu atau luring. Nah, ini saya kira perlu dilihat dari situ. Adanya peluang di dalam misalnya nih kebijakan pemerintah, ini poin yang ketiga ya. Adanya peluang seperti ekonomi hijau, ekonomi biru gitu ya, ekonomi digital gitu ya, dan ekonomi konvensional, saya kira bisa didorong dengan menunjang
kesiapan dari generasi Z dan generasi Alpha ini untuk mengarah ke situ. Kita tahu sudah ada prakerja ya, kartu prakerja yang membantu mungkin lebih ke vokasi ya, jadi skill-skill itu dan kompetensi lebih dipertajam di situ. Tapi saya kira itu belum cukup karena memang harus ada juga saya kira program-program yang memberikan peluang seluas-luasnya ya, baik itu yang sifatnya internship, magang gitu ya, atau misalnya field observation ataupun mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, baik itu di lokal, domestik maupun yang di luar negeri, sehingga ada transfer teknologi di sini. Ada transfer teknologi, transfer knowledge, transfer of money gitu ya, ada transfer of people juga dari sisi profesional ya tentunya kita melihatnya, sehingga ini akan bisa meresempit gap ya antara rasio job market tadi, availability yang pekerjaan yang ada di job market dengan talentnya atau dengan orang-orang yang kandidat ya yang akan masuk di job market itu sendiri. Nah, jadi itu dari kesimpulannya apa teman-teman? Kalau saya boleh bilang, kesimpulannya adalah bahwa opini yang mengatakan bahwa 10 juta generasi Z dan Alpha itu akan menganggur, saya katakan itu salah. Itu tidak ilmiah menurut saya. Jadi opini itu perlu dikaji, perlu diteliti, perlu diverifikasi. Kalau itu sifatnya prediksi, ya maka dia harus dibarengi dengan data. Kalau itu sifatnya hanya opini, maka harus ada deskripsi yang lebih dalam dan detail lagi menjelaskan itu. Jadi saya katakan itu saya tidak percaya itu ya. Jadi kita tahu bahwa banyak peluang saat ini, banyak juga mungkin job yang sifatnya freelance, digital nomad dan lain sebagainya, WFO, WFH ya, WFA, work from everywhere ya, itu saya kira akan menunjang sebetulnya antara job market dan talent itu tadi. Jadi saya nggak percaya ya. Jadi itu adalah angka yang terlalu fantastis gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian berasumsi bahwa kemungkinan itu terjadi untuk men-trigger agar permasalahan terkait UKT ya, yang ada di kampus-kampus itu. Nah, ini opini yang cukup menarik saya kira, dan kita perlu nge-linknya, mencari linknya ya. Link and match-nya ini harus kita kaji, harus kita cari. Kalau saya bilang bahwa saat ini kan sebetulnya kalau menurut regulasi itu ada 3 jenis PTN ya, atau kategori dari perguruan tinggi lah gitu. Terutama perguruan tinggi negeri ya, memang yang kemarin ramai UKT itu. Jadi yang pertama adalah ada PTN BH atau PTN BHMN, yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum milik negara. Jadi PTN BH. Kemudian yang kedua adalah PTN BLU atau perguruan tinggi negeri berbasis layanan umum lah ya, atau berbadan layanan umum begitu. Kemudian yang ketiga ada yang ketiga itu yang sifatnya kedinasan ya, PTN tapi yang sifatnya kedinasan, saya lupa istilahnya, seperti IPDN, kemudian STIS, STIN, STAN ya, seperti itu. Nah, yang diperbolehkan mengatur keuangannya sendiri itu yang PTN BH. Jadi seperti kalau nggak salah ya, ini IPB, UI, UGM itu sepertinya sudah masuk PTN BH. Jadi dia berhak mendapatkan bantuan dana sebesar 7 triliun kalau nggak salah untuk dikelola sendiri. Nah, sementara yang kemarin di UNSUD itu ya, kalau tidak salah Universitas Sudirman itu PTN BLU ya,
kategorinya. Jadi wajar saja jika memang ada gejolak gitu ya. Walaupun yang dimaksud dengan UKT itu sebenarnya applicable atau berlaku untuk mahasiswa baru ya. Tetapi saya kira wajar karena memang ya di satu sisi memberatkan, tapi mungkin di satu sisi ada harapan bahwa fasilitas dan kualitas pengajarannya juga akan semakin baik. Who knows ya, kita tidak betul-betul tahu gitu. Tapi sejauh yang kita lihat seperti itulah kira-kira. Nah, ada yang menyampaikan itu sehingga minat kuliah ya itu tidak banyak sekarang, sehingga mungkin kata orang ke depan tidak banyak yang kuliah tetapi lebih banyak langsung belajar ke kursus atau ke skill ya. Saya kira ini juga perlu dikaji. Ada juga yang menyambungkan dengan pernyataan dari Kementerian Pendidikan yang bahwa kuliah itu tersier ya. Ini kalau melihat pada standar internasional sebetulnya memang secara klasifikasi ya itu ada 3. Mungkin maksudnya itu ini mungkin ya. Jadi bukan karena dianggap nggak penting, itu bukan, tapi berjenjang berdasarkan kategori usia, berdasarkan kategori signifikansi atau kepentingannya. Yang pertama adalah yang primary school ya, atau yang sifatnya primer, SD itu atau elementer lah ya. Sebenarnya elementary school, kemudian secondary school itu SMP SMA, kemudian yang terakhir adalah tertiary ini tadi, jadi higher education atau tertiary education yang sifatnya mungkin vocational school atau diploma itu ya, kemudian sarjana, nah atau perguruan tinggi lah katakan begitu. Nah itu mengacu kepada kategorisasi di luar negeri sebenarnya. Karena mungkin basis atau salah satu referensi Kementerian Pendidikan kita itu mungkin dari luar negeri ya, mungkin dari Ivy League atau Liga Ivy itu mungkin teman-teman tahu, ada MIT, ada Stanford gitu ya. Liga Ivy itu beberapa universitas besar atau Cambridge gitu. Nah, sehingga saya kira segala sesuatu itu memang perlu validasi, diverifikasi, dan kita perlu ngerti maksudnya kemana nih ya. Jadi tidak bisa sebuah pernyataan itu langsung kita generalisir pasti begini, pasti begitu. Saya kira perlu ada penengah, dan nampaknya hari ini tadi sudah ada mediasi ya oleh DPR kalau nggak salah perkara UKT ini. Harapannya adalah bahwa kajian-kajian semacam itu ya, diskusi-diskusi semacam itu akan membawa pencerahan bagi kita semua, karena bagaimanapun pendidikan itu salah satu pilar, bahkan di SDG tujuan pembangunan global itu Sustainable Development Goals itu ya, dia menjadi salah satu 17 prinsip. Kalau nggak salah prinsip nomor 4 itu adalah quality education. Makanya perlu dipersiapkan betul, harus matang segala sesuatu yang terkait policy, regulasi gitu ya, legislasi dan lain sebagainya, termasuk juga implementasinya ke bawah ya, juga perlu ada monitor, pengendalian dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu intinya ya, semangat terus untuk adik-adik mahasiswa, semangat terus untuk generasi Z, generasi Alpha juga yang mungkin masih dalam proses sekolah atau kuliah atau ini sudah mulai bekerja begitu ya. Persiapkan mental Anda, semangat terus, update terus dengan perkembangan terbaru. Kemudian pesan saya jangan lupa untuk literasinya ya diperkuat, membaca buku juga. Bahkan saya yang di kepala 3 ini juga masih membaca buku, masih ke Gramedia gitu ya, ke Gunung Agung, kadang ya, ke toko-toko buku lah gitu kira-kira, untuk ya agar tetap waras ya di dunia yang semakin dinamis ini. Oke, terima kasih. Itu saja opini dari saya. Sehat selalu untuk teman-teman. Jangan lupa kalau ada yang ingin disampaikan atau beropini ya silakan untuk komen di bawah. Kita diskusi mungkin di pertemuan berikutnya, di bincang-bincang berikutnya. Sampai jumpa, saya Niko dari Surabaya. Bye bye.